Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kita lanjut saja ya pembacaannya hari ini. Sedang apa dia hari ini? Sedang apa dia hari ini? Sedang bingung, banyak diam. Sedang bingung, kesusahan, banyak diam ya. Pingin pergi keluar tapi dia malas nih, pelin-pelan. Pengen keluar apa enggak? Ya, kayaknya dia keluar jalan nih. Ya, sepertinya dia keluar rumah dengan perasaan yang sebel, emosi, marah, ya, dalam keadaan seperti itu. Dia terhubung dengan orang baru juga, ya. Dia ada terhubung dengan orang baru juga, tapi di sini dia juga mengalami konflik ya. Ruwet pikirannya di sini. Bertengkar ya. Mereka bertengkar, mereka saling ego gitu, mereka saling ego, tidak ada yang mau mengalah di sini ya. Akhirnya dia pergi keluar rumah. Akhirnya dia pergi keluar rumah, mencoba menemui seseorang lagi ya. Wow, orang ini banyak juga ya yang dia temuin. Dia mencoba untuk menemui seseorang lagi yang bisa meredakan, menghilangkan pikiran dia yang lagi ruwet, yang lagi banyak banyak sekali, mungkin habis bertengkar dengan kamu, dia menunggu kamu gitu ya. Tapi juga ternyata dia sudah ada hubungan dengan orang baru yang membuat dia sekarang bingung dan banyak diam ya, kesulitan dalam dalam dia bisa mengolah ini ya, percintaannya dia dengan kamu, dengan kamu dan juga dengan orang baru. Jadi dia saat ini mungkin sedang bertengkar ya. Di sini ada kartunya begitu. Dia bertengkar, mereka berdua bertengkar, berselisih paham ya. Akhirnya si doi pergi keluar untuk menghilangkan kepenatan dan menjumpai seseorang juga di sana untuk bisa melupakan atau meredakan rasa pusing atau banyak pikiran yang ada di dalam kepala dan batinnya dia ya. Dia mencoba untuk menetralkan diri dia dengan orang-orang yang ada di luar sana selain orang baru tersebut ya. Oke, dia sedang bertengkar dengan orang barunya, dia sedang ada selisih, sedang ada pertengkaran, sedang ada perselisihan paham. Mungkin ini sepertinya dia mengetahui kejadian atau mungkin karena dia adalah orang dekat ya yang mengenal kamu gitu ya. Sepertinya dia tahu dan paham apa yang sedang kamu dan dia alami ya. Jadi si perempuan atau si laki-laki orang baru ini tahu kondisi kamu sama pasanganmu ini sedang ada komunikasi lagi atau dekat lagi sehingga sehingga orang baru ini cemburu dan marah gitu ya. Sering sering mengkepoin mungkin medsos dia dan medsos kamu sehingga menimbulkan kecemburuan dan kekhawatiran yang ada di perasaan dan pikiran orang baru tersebut sehingga mereka saat ini sedang bertengkar, ingin ditinggalkan sebenarnya sama doi, cuman di sini nggak bisa pergi kemana-mana ya karena dia mungkin juga belum 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 tenang hatinya, dia ingin meredakan dulu. Akhirnya dia pergi dekat-dekat rumahnya ya untuk bisa berkumpul atau ketemu sama orang lain lagi, mungkin juga temannya ya di sini untuk menghilangkan kepenatannya dia mikirin si orang baru tersebut yang ribut terus gitu ya, yang terus mencecer mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang seputar kamu ya, yang membuat dia mungkin tidak bisa lagi menutup-nutupi apa yang sedang terjadi antara kamu dan dia gitu ya. Jadi dia cemburu nih, orang baru ini cemburu. Apakah kalian kenal dengan orang tersebut? Kemungkinan besar orang yang baru ini adalah orang yang kamu kenal atau dekat ya, atau bisa jadi teman kamu. Dia tahu kamu dengan pacar kamu nih udah pasangan, tapi dia justru merebut gitu ya, di belakangnya dia main hati sama pasangan kamu, tapi diterima nih sama pasangan kamu dan akhirnya menjalin asmara, tapi masih baru ya, belum lama.
Nah, di sini dia cemburu banget, banyak cemburunya sama pasangan kamu, sama doi kamu, karena kamu sama si doi masih ada komunikasi, masih ada hubungan, masih ada apa ya, sering ya namanya pacaran gimana sih, namanya berhubungan sebagai pasangan gimana sih, pasti masih ada sering komunikasi dan terlihat tidak ada masalah gitu. Jadi si orang baru ini cemburu gitu, merasa khawatir kamu bisa merebut dia dari dirinya gitu ya. Padahal sudah benar-benar dia yang salah gitu ya. Tapi justru dia ngerasa panik gitu ya, merasa nggak terima kalau si pacar kamu ini atau pasangan kamu ini masih baik-baik sama kamu, masih dekat sama kamu, masih sering komunikasi sama kamu, dia nggak terima. Nah, di situ dia marah-marah ya, bertengkar, panas hati gitu ya. Was-was takut kehilangan si doinya gitu, pasanganmu takut hilang dari dia gitu ya, udah ngerebut, dia juga takut sekarang kehilangan ya. Dan pasanganmu juga lucu sih gitu ya, tapi dia justru malah kayak juga, kayak nenangin diri gitu loh, nggak mau ninggalin si orang baru ini gitu, kayak kayak masih butuh orang tersebut. Mungkinkah ada sesuatu di antara mereka yang sudah bergerak maju ataukah lebih dari pasangan biasa gitu? Tapi untuk di kartu ini masih belum ada pergerakan ke sana ya, hanya baru, beberapa 1 bulan mungkin ya teman-teman ya, atau 2 bulan ini jalan mereka, 3 bulan lah ya jalan ke sini, mereka sudah sangat dekat gitu, dekat-dekat, akhirnya memang perhatian banget gitu ya si orang baru ini, sehingga dia bisa jadi ya HP-nya gitu mungkin bisa sering dipegang sama orang baru ini, sama orang yang sekarang juga di belakang kamu jadi selingkuhan dia gitu. Akhirnya mereka sering ribut saat ini gitu ya, sering ribut, sering bertengkarin kamu gitu, nggak terima masih ada kamu, masih bisa baik-baik sama kamu. Dia pinginnya si orang baru ini kamu sama pacar kamu atau pasangan kamu ini bermasalah gitu, jauh gitu ya. Tapi dia ngelihat kamu mungkin ya, aku bisa pastikan dia melihat HP sih ya, aku lihat ya komunikasi mungkin dia suka buka-buka gitu ya, saking deketnya ya guys gitu, mungkin sudah pegangan tangan dan segala macam, jadi dia berani berani menyentuh handphonenya, berani menyentuh medsosnya, sehingga tahulah antara percakapan percakapan kamu dengan dia, sehingga dia panas hati, cemburu, dan benar-benar sering ribut, dan mungkin ya habis tadi meributkan hal tersebut yang terjadi di komunikasi kamu dengan pasanganmu itu ya. Dia takut banget sumpah bener. Takut kehilangan ya, takut kehilangan, takut kamu merebutnya, padahal dia adalah orang pembuat onarnya ya, yang merebut pasangan kamu, pacar kamu ini ya, oleh dia. Tapi ternyata karma, dia sendiri takut gitu ya, saat-saat dia sekarang ini sedang sayang-sayangnya gitu ya, dia melihat dengan kepala mata sendiri bahwasannya pasangan kamu ini masih ada komunikasi sama kamu, masih baik-baik sama kamu, jadi dia cemburu ya, uring-uringan, bertengkar, tapi tidak ditinggalkan gitu, maksudnya tidak diputus oleh pasangan kamu, oleh pacar kamu, tidak diputus gitu ya, tapi justru hanya dibiarkan saja ya. Mungkinkah ada sesuatu di antara mereka, ini masih baru ya teman-teman, cuman ini terhubung, ke depannya seperti apa masih akan terus berlanjut dan terus apa ya, mereka jalan gitu tanpa sepengetahuan kamu. Dan aku rasa bukan orang jauh ya, mungkin ada dari satu kota gitu ya, bukan orang jauh ya, karena mereka sering jumpa, sering ketemu gitu. Jadi kamu yang jauh dari dia, tapi dia dengan orang baru ini dekat gitu, jadi masih bisa ketemu, ngobrol gitu ya, masih bisa sering jalan berdua gitu. Jadi sepertinya apa ya, sepertinya dia memegang kekuatannya si doi kamu atau pasangan kamu, sehingga si pasangan kamu tidak bisa berkutik atau tidak bisa meninggalkan dia karena tidak ada kartu putus ya. Jadi kayak ngerasa gitu dia yang punya HP itu, dia berkuasa dengan apa yang di medsosnya pasangan kamu, dia menguasainya gitu, dia yang mengatur-ngaturnya, sepertinya takluk gitu ya. Mungkinkah ada sesuatu, tapi di sini aku melihatnya mungkin karena uang atau finansial ya. Jadi dia mungkin lebih tinggi, lebih bagus dari penghasilannya atau uang atau kekayaannya ya, hartanya dari dirinya, dari pacar kamu atau pasangan kamu atau dari kamu gitu ya. Teman-teman semua yang tahu cerita ini dari Lintriku hari ini, ataupun ini ada kemiripan, silahkan komen dan di-share, jangan lupa di like-nya ya. Dan semoga ini tidak terjadi luas oleh para pendengarku semua. Semoga ini hanyalah cerita orang-orang planet saja ya.
di luar planet bumi saja, bukan di dalam bumi kita ini ya. Semoga orang-orang stres ini nih yang sudah berani-berani berselingkuh dengan temannya atau orang dekat gitu ya, ternyata tahu gitu ya kamu masih ada hubungan dengan dia masih ada hubungan dengan kamu gitu ya, terus dia ngerasa cemburu dan dia mengatur-ngatur kehidupan pasangan kamu lagi jauh lagi sama dia tapi dia menguasai ya penuh lapangan, jadi dia menguasai lapangan karena dia dekat gitu ya. Jadi dia ngerasa dia bisa melakukan semuanya di tangan dia gitu ya. Karena si perempuan ini atau laki-laki ini memegang kendali karena dia memiliki kelebihan dalam finansial atau pekerjaannya lebih oke. Aku bisa lihat dia orang aparat keamanan, keamanan negara atau seseorang yang bekerja di apa namanya di tempat pemerintahan ya. Jadi ngerasa bangga mungkin dia memiliki pasangan orang baru tersebut karena detailnya, mungkin juga karena pekerjaannya yang ya di sini karena ada kartu seperti itu ya yang menjelaskan bahwa dia bekerja sebagai abdi negara, bisa jadi dia bekerja di tempat pemerintahan, bisa jadi, dan dia juga memiliki banyak uang atau hartanya lebih banyak dari dia gitu ya. Kenapa? Apakah kamu tidak memiliki uang? Bukan, karena biasanya orang-orang yang baru-baru itu kan penggoda ya, dia ngerasa itu bisa ditaklukkan dengan mudah, akhirnya ada kesempatan dan dapet, dan pasanganmu ini, doimu ini ngerasa kayak candu aja gitu ya bisa melakukan hal tersebut, akhirnya meneruskan ya, padahal tadi cuma coba-coba dan akhirnya ketemu dan akhirnya ngeklik gitu ya, akhirnya bisa dia ditaklukkan, akhirnya dekat sekarang udah jadian gitu ya, belum lama tapi masih beberapa bulan, 3 bulan 2 bulan gitu ya, nggak, belum nyampe sampai 1 tahun, tapi di sini dia megang kendali banget di pasangan kamu, jadi dia mengontrol semuanya, akhirnya dia cemburu nih, dia habis lihat kamu komunikasi sama dia, akhirnya dia cemburu ya, akhirnya mereka ribut gitu ya. Oke, teman-temanku semuanya, memang kalau kita hubungan dengan orang jauh ya, orang yang tidak dekat dengan kita, bahkan yang dekat aja kita bisa kelolosan, apalagi orang jauh ya. Kita ini aja, gantungkan semua harapan kita, doa kita kepada Tuhan ya. Tuhan yang menentukan segalanya, apakah dia akan cocok jadi pasanganmu seumur hidup, apakah dia hanya cuman datang sesekali aja untuk menjadi apa ya, peneman kamu sementara gitu ya. Kamu tidak perlu terlalu dalam mencintai dia, terlalu dalam untuk bersedih ya. Kalau dalam keadaan seperti ini kamu harus tetap tenang, percaya bahwa setiap manusia ada hidup di dunia ini ada pasangannya gitu ya. Jangan sampai kamu ngerasa down, karena apa? Karena sekarang kamu sedang merasakan di titik menyedihkan karena kawan kamu atau orang-orang dekat yang berkhianat kepada kamu ya. Kamu tetap harus selalu ingat ya dengan Tuhan, atau mungkin juga tidak terlalu banyak menggantungkan harapan kepada pasangan kamu ini, karena setiap manusia yang kita temuin ya tidak tidak semua orang bisa menepati janjinya, bahkan mungkin orang-orang baik sekalipun yang kita lihat gitu ya, itu hanya mengelabui kita ya, bukan apa namanya, bukan aslinya, bukan yang sebenarnya gitu. Dalam watak atau karakter dia sebenarnya adalah orang yang suka menggoda atau dekat dengan banyak orang gitu ya, bahkan dengan mungkin yang sudah punya pasangan ya. Kita nggak salah teman-teman, jangan 100% menyalahkan diri sendiri ya. Terkadang keadaan, kesempatan di luar memang memungkinkan untuk mengambil alih apa yang menjadi kebahagiaan buat kita, tapi semua itu terjadi atas takdir. Jika tidak takdir, tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita ya. Makanya kita harus selalu berjaga diri berjaga diri, stay gitu ya, supaya kita tetap positif, beriman gitu ya, karena cinta itu bisa menghancurkan segala hal gitu ya guys, bahkan pekerjaan akan berantakan, keadaan kesehatan akan hancur gitu ya. Makanya kita selalu diingatkan untuk tidak jauh-jauh dari sembahyang dari Tuhan gitu ya, karena hanya itulah tempat kita kembali untuk menyerahkan diri kita dari segala orang-orang yang menyakiti ya, yang kelak
semua itu akan menjadi obat, menjadi penghibur kita ya. Di saat kita luka, di saat kita sendiri, dan di saat kita merana gitu, ada Tuhan yang menemani, yang memberikan bimbingan itu di dalam hati kita, sehingga kita bisa keluar melangkah bebas, sehat gitu ya, akhirnya menemukan kemakmuran, kesejahteraan, dan keberhasilan, juga keberuntungan selalu menaungi kita, karena kita selalu berpositif thinking pada semesta ya, pada Tuhan yang selalu melindungi kita. Jangan sampai kita jauh ya, sehingga pada saat kita disakiti, kita tidak terlalu terpuruk ya, tidak terlalu mengemis ingin sekali dicintai, bahkan ingin kita dapatkan orang tersebut. Terima kasih banyak teman-temanku semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan thank you. Jangan lupa di komen, share, dan like. I love you.